Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan bab baru yang berjudul Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Jadi, waktu kalian SMP, kalian sudah belajar materi sistem persamaan linier 2 variabel. Misalnya adalah variabel X dan Y. Cara menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel yang sudah kalian pelajari waktu SMP, jika kalian ingat itu ada 3 metode. Metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Adapun metode gabungan yaitu digabung antara metode eliminasi dan substitusi. Nah, di video pembelajaran ini kita akan belajar penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Ya, jadi di sini kita akan menyelesaikan persamaan dengan 3 variabel, misalnya variabel X, Y, Z atau variabel A, B, C dan yang lainnya. Ya, ini namanya sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian kita akan belajar mengenai bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel atau bisa disingkat SPLTV dengan variabel X, Y, dan Z adalah sebagai berikut ya. Jadi bisa A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 adalah merupakan konstanta. Ya. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Untuk lebih memahami SPLTV, kita langsung saja ke contoh soal yang paling sederhana terlebih dahulu. Contoh soal nomor 1, yaitu nilai X yang memenuhi SPLTV 3X tambah 2Y min Z sama dengan min 3, 5Y min 2Z sama dengan 2, 5Z sama dengan 20 adalah ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Di sini ada 3 variabel ya, ada variabel X, Y, dan Z. Ini bentuk sederhananya dulu. Kita perhatikan yang bisa dicari terlebih dahulu. Ya. Pada soal ini yang bisa kita cari terlebih dahulu adalah variabel Z. Ya, kita bisa mencari variabel Z atau kita bisa tulis ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Dari ketiga persamaan ini, yang paling mudah kita cari terlebih dahulu adalah variabel Z atau persamaan 3. Ya, maka kita cari variabel Z-nya. Mencari variabel Z berarti kita tulis 5Z sama dengan 20. Maka Z sama dengan 20 bagi 5. Z sama dengan 4. Kita sudah dapat nih Z-nya sama dengan 4 dari persamaan 3. Kemudian kita bisa mencari apa dari yang sudah kita dapatkan. Kita lihat lagi persamaan 1, 2, dan 3. Karena kita sudah mendapat Z, maka kita bisa substitusi Z ke persamaan 2 untuk mencari nilai Y. Kenapa nggak ke persamaan 1, Bu? Karena kalau ke persamaan 1, X dan Y-nya belum diketahui. Ada 2 variabel yang belum diketahui. Karena itu kita substitusinya ke persamaan 2 agar kita bisa mencari variabel Y. Jadi seperti ini, kita ke persamaan 2. 5Y min 2Z sama dengan 2. Z-nya berapa tadi kita dapatkan? Z-nya kita dapatkan adalah 4.
maka 4 ini kita substitusi ke sini. Artinya kita ganti Z-nya dengan angka 4 ya. Berarti menjadi 5Y min 2 kali 4 sama dengan 2. Jadi Z ini digantikan dengan angka 4 yang sudah kita dapatkan, disubstitusi. Ya. Kemudian 5Y min 2 kali 4 adalah 8 sama dengan 2. Kita lanjut. 5Y sama dengan 2 min 8 pindah ke kanan menjadi tambah 8. 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 per 5. Maka kita dapatkan Y sama dengan 2. Nah, baik anak-anak, sekarang kita sudah mendapatkan Z dan Y. Karena yang ditanya X, maka kita lihat kembali ke persamaan yang atas. Ya, yang ada X-nya adalah persamaan 1. Maka kita substitusi Y dan Z yang sudah kita dapat ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah 3X tambah 2Y min Z sama dengan min 3. Perhatikan, tadi kita sudah dapat Z-nya 4 dan Y-nya 2. Kita bulatkan. Kemudian kita substitusi ke persamaan 1. Ya, kita ganti Y dan Z-nya dengan angka yang sudah kita dapatkan. Ya, menjadi 3X ditambah 2 dikali Y-nya kita dapat 2. Kita ganti. Kita substitusi, kita ganti. Min Z-nya berapa? 4. Sama dengan min 3. Kemudian kita selesaikan 3X tambah 4 min 4 sama dengan min 3. Ya, maka kita dapatkan 3X sama dengan min 3. Kenapa? Karena 4 min 4 0. Tidak usah ditulis lagi, tidak apa-apa ya. Kemudian kita lanjut. X sama dengan min 3 per 3. Ya, min 3 bagi 3. Maka kita dapatkan X sama dengan min 1. Nah, jadi jawabannya adalah X sama dengan min 1. Itu contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 2, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 9, 2Y tambah 3Z sama dengan 7, X min 2Z sama dengan 4. Ibu namakan ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Ya. Lalu bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya? Cara mencari himpunan penyelesaian adalah kita harus mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Karena bentuknya X, Y, Z. Nah, langkah pertama di sini kita bisa menggunakan metode eliminasi. Menghilangkan variabel dari dua persamaan. Yang kita hilangkan variabelnya adalah yang sudah sama di dua persamaan tersebut. Misalnya, jika ibu memilih persamaan 1 dan 2, maka yang dihilangkan adalah variabel yang Y. Karena di 1 dan 2 ini sudah ada variabel Y. Kalau ibu memilih menghilangkan 1 dan 3, maka yang variabelnya sama adalah X di 1 dan 3 yang dihilangkan. Jika ibu memilih persamaan 2 dan 3, maka yang dihilangkan adalah variabel Z karena sudah sama. Ya. Nah, di penyelesaian ini ibu akan memilih persamaan 1 dan 2. Berarti yang ibu hilangkan atau yang ibu eliminasi adalah variabel Y karena sudah sama. Di dua persamaan ini ada sama-sama variabel Y. Ya. Eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2.
Maka perhatikan seperti ini ya. X tambah Y sama dengan 9. 2Y tambah 3Z sama dengan 7. Ya. Perhatikan di sini karena Ibu mau menghilangkan variabel Y, kita lihat koefisien Y yang atas adalah 1. Koefisien Y yang bawah adalah 2. Ya, agar koefisiennya ini sama, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Jadi jika di atas 1 di bawah 2, maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Sama seperti kalian mengerjakan SPLDV waktu SMP ya. Kemudian kita kalikan, X kali 2 adalah 2X. Y kali 2 plus 2Y. 9 kali 2 adalah 18. Kemudian yang bawah semua dikali 1. Berarti menjadi 2Y tambah 3Z sama dengan 7. Karena kita ingin menghilangkan Y, kita lihat tanda di depan Y. Jika tandanya sama, maka pasti di sininya dikurang. Jika tandanya berbeda, maka di sininya pasti ditambah. Kita lihat ini tanda depannya di sini positif, tanda depannya di sini juga positif. Karena itu pasti dikurang agar 0 ya, agar 2Y kurang 2Y 0 atau habis kita hilangkan ya. Kemudian menjadi apa sini? Di sini menjadi 2X ya, 2X min 3Z ya, sama dengan 18 kurang 7 11. Kita namakan ini persamaan 4. Kemudian kita lanjut ya. Dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 kita bisa melihat bahwa ada dua persamaan yang kedua hurufnya sudah sama. Agar kita bisa eliminasi lagi, kita lihat persamaan yang mempunyai dua variabel yang sama adalah persamaan 3 dan 4. Ya, maka yang kita eliminasi adalah salah satu dari X atau Z dari persamaan 3 dan 4. Di sini Ibu memilih untuk eliminasi variabel X pada persamaan 3 dan 4. Kalau kalian mau mengeliminasi Z dulu bagaimana? Boleh ya. Kalau di sini Ibu mengeliminasi X terlebih dahulu pada persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 adalah X min 2Z sama dengan 4. Persamaan 4 adalah 2X min 3Z sama dengan 11. Karena di sini Ibu mau mengeliminasi X, kita perhatikan koefisien di depan X-nya. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Maka agar koefisiennya sama, di atas dikali 2, di bawah dikali 1. Kita kalikan 2 yang atas, menjadi X kali 2 adalah 2X min 2Z kali 2 adalah min 4Z sama dengan 4 kali 2 adalah 8. Kemudian yang bawah semua dikali 1, maka menjadi 2X min 3Z sama dengan 11. Kemudian kita hilangkan. Agar X-nya hilang, kita perhatikan tandanya. Tanda depan 2X di sini plus, tanda depan 2X di sini plus. Jika bertanda sama, maka dikurang agar habis ya, agar habis atau 0 ya. Maka kita lihat di sini min 4Z ya, min ketemu min ya. Di sini kan min 4Z min 3Z, maka hasilnya berapa? Min 4Z min ketemu min itu plus ya, min 4 plus 3 ya, maka min 4 plus 3Z sama dengan berapa? Min 4 plus 3Z sama dengan min Z ya, min 1Z. Min 4 min ya, min menjadi plus, min 4 plus 3 adalah min 1Z sama dengan 8 dikurang 11 adalah min 3. Maka di sini Z sama dengan ya, ini kan artinya min 1 juga ya. Maka menjadi
min 3 dibagi min 1. Maka kita dapatkan Z sama dengan 3. Karena kita sudah dapat Z sama dengan 3, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusi ke salah satu persamaan dari 3 dan 4. Ya, jadi cara mengerjakannya sama seperti kalian waktu SMP, ya. Lanjut, kita substitusi Z sama dengan 3. Di sini Ibu memilih substitusi ke persamaan 3. Jadi seperti ini. Z sama dengan 3 disubstitusi ke persamaan 3, ya. Persamaan 3 itu adalah X min 2Z sama dengan 4. Perhatikan, substitusi itu adalah mengganti, ya, mengganti. Jadi tadi kita dapat Z-nya 3, maka kita ganti Z ini dengan angka 3. Kita substitusi atau kita ganti. Maka menjadi X min 2 kali 3 sama dengan 4. X min 2 kali 3 adalah 6 sama dengan 4. X sama dengan 4 tambah 6. Di sini min 6 pindah ruas menjadi plus 6. X sama dengan 4 tambah 6 adalah 10. Maka kita sudah dapat X sama dengan 10. Ya. Kemudian yang kita perlu cari adalah Y. Jadi kita sudah dapat Z-nya 3, X 10. Berarti kita tinggal mencari nilai Y. Kita lihat lagi ke persamaan 1, 2, dan 3. Untuk mencari nilai Y, kalian boleh memilih persamaan 1, 2, atau 3. Ya. Kalian pilih yang paling mudah angkanya. Di sini Ibu ingin memilih persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah X tambah Y sama dengan 9. Maka karena kita mencari Y, ya, kita substitusikan X yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita substitusi X sama dengan 10 ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah X tambah Y sama dengan 9. Maka kita ganti, substitusi itu artinya kita ganti X sama dengan 10 ini ke sini, ya. 10-nya dimasukkan ke X atau kita ganti X-nya dengan 10. Menjadi 10 tambah Y sama dengan 9. Maka Y sama dengan 9 min 10. Y sama dengan min 1. Sudah selesai, ya. Jadi kita sudah mendapat nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Yang kita dapatkan tadi seperti ini. Kita dapat Z sama dengan 3, X sama dengan 10, kemudian kita dapat Y sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis menjadi X, Y, Z. Himpunan penyelesaiannya, ya, adalah X, Y, Z. X, Y, Z. Kita sudah mendapat X, Y, Z-nya berapa? Kita tulis. X-nya tadi sudah kita dapat 10, Y-nya min 1, Z-nya adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 10, min 1, 3. Ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X min 3Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah 4Y min 3Z sama dengan min 9, 3X min 2Y tambah 5Z sama dengan 12.
kita namakan ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 ya. Jadi ini kita sudah tiba ke bentuk umum dari SPLTV. Ya, lalu bagaimana cara mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini? Artinya di setiap persamaan ada 3 variabel. Ya. Maka langkah pertamanya adalah kalian eliminasi ya. Bebas eliminasi X, Y atau Z, dan kalian bebas terserah mau memilih 2 persamaan yang mana. Mau kalian pilih 1 dan 2, 1 dan 3 atau 2 dan 3, itu terserah kalian. Ya, pokoknya langkah pertama adalah eliminasi variabel dari 2 persamaan yang kalian pilih. Misalnya di sini Ibu memilih mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2, maka kita tulis persamaan 1 dan 2-nya. Jika sudah, kita eliminasi X-nya. Kita lihat di sini tanda koefisien depan X-nya adalah 1. Di sini koefisien depan X-nya adalah 2. Maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Kita kalikan semuanya dengan 2 ya. X kali 2 adalah 2X, min 3 kali 2 adalah min 6Y, plus 2Z kali 2 adalah plus 4Z, sama dengan 9 kali 2 adalah 18. Kemudian yang bawah kita kalikan semua dengan 1, menjadi 2X plus 4Y min 3Z sama dengan min 9. Ya, karena di sini kita ingin menghilangkan X ya. Di sini X-nya bertanda sama-sama plus. Maka di sininya kita kurang. Jadi kalau yang mau kita hilangkan atau eliminasi bertanda sama, maka kita kurang agar habis ya. Agar menjadi 0. 2X kurang 2X kan 0 atau habis ya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Di sini min 6Y min 4. Min 6Y min 4Y adalah min 10Y ya. Min 6 min 4 adalah min 10. 4 min 3 ya. 4 min 3 adalah 7. Kenapa 7? Karena 4 min ketemu min plus ya. Min ketemu min plus, maka 4 plus 3 adalah 7, plus 7Z sama dengan 18 min 9. 18 min ketemu min di sini plus ya. Plus 18 plus 9 adalah berapa nak? 27. Ya, jadi di sini kamu harus mengerjakannya dengan hati-hati dan memperhatikan tanda plus minnya. Jangan sampai salah ya, harus benar-benar teliti. Kemudian kita lanjut. Ini kita namakan menjadi persamaan 4. Ya. Baik anak-anak, kalau sudah, kita lanjut ke langkah kedua. Yang perlu diperhatikan di langkah kedua ini adalah kalau di langkah pertama kalian mengeliminasi X, maka di langkah kedua kalian juga harus mengeliminasi X. Tapi jika di langkah pertama kalian mengeliminasi Y, maka di langkah kedua juga kalian mengeliminasi Y. Ya, agar ketemu 2 persamaan yang memiliki 2 variabel yang sama. Jadi kalau yang pertama menghilangkan X, yang kedua juga menghilangkan X. Kalau langkah pertama kalian menghilangkan Z, maka langkah kedua juga menghilangkan
Baik anak-anak, karena di langkah pertama tadi Ibu memilih menghilangkan X atau mengeliminasi X, maka di langkah kedua ini Ibu juga harus mengeliminasi X. Ya, mengeliminasi X dari dua persamaan selain 1 dan 2. Artinya pasangannya berbeda. Ya, kita lihat lagi soalnya. Tadi Ibu memilih 1 dan 2, maka yang kedua ini misalnya Ibu akan memilih 1 dan 3. Kalau memilih 2 dan 3 boleh tidak Bu? Boleh ya, tapi di sini Ibu memilih eliminasi X dari 1 dan 3. Kita lanjut, 1 dan 3. Di sini langkah kedua ini Ibu memilih eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Ya, Ibu ulangi langkah pertama dan langkah kedua, yang dihilangkan atau yang dieliminasi harus sama. Ibu ulangi langkah pertama dan langkah kedua, yang dieliminasi atau yang dihilangkan harus sama. Ya. Walaupun kalian memilih persamaan yang berbeda, misalnya kalian memilih 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3, terserah. Tapi yang dihilangkan di langkah pertama dan kedua harus sama. Sekarang kita lanjut ya, karena di sini ingin menghilangkan X, maka kita perhatikan tanda depan X dan angka yang di depan X atau koefisien depan X. Di sini angkanya adalah 1X, angka di depan X-nya adalah 1. Di sini angka depan X-nya adalah 3. Agar sama, maka yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1 ya. Jadi kita harus menyamakan angka atau koefisien di depan X ya, karena di sini X-nya depannya 1, di sini depannya 3, maka agar menjadi sama, yang atas kali 3, yang bawah kali 1 ya, karena 1 dan 3 itu KPK-nya adalah 3. Kemudian kita kalikan dengan 3 semua. X kali 3 adalah 3X. Min 3Y kali 3 adalah min 9Y. Plus 2Z kali 3 adalah plus 6Z, sama dengan 9 kali 3 adalah 27. Kita lanjut yang bawah. Yang bawah ini semuanya dikalikan 1, maka hasilnya tetap 3X min 2Y plus 5Z sama dengan 12. Nah, kita perhatikan di sini kita ingin menghilangkan X ya. Di sini tandanya sama-sama plus, maka pasti di sininya dikurang agar habis atau agar 3X min 3X sama dengan 0 ya. Kemudian kita lanjut di sini min 9 dikurang min 2Y, maka hasilnya berapa? Min 9, min ketemu min adalah plus, berarti min 9 plus 2 ya adalah min 7Y. 6Z dikurang 5Z adalah plus 1Z, sama dengan 27 dikurang 12 adalah 15. Ini kita namakan persamaan 5. Nah, baik anak-anak, jadi kita sudah punya persamaan 4 dan 5 ya. Jadi tadi langkah pertama kita menghilangkan X, langkah kedua juga kita menghilangkan X ya. Kalau kalian memilih langkah pertama menghilangkan Y, maka langkah kedua juga harus menghilangkan Y. Kalau sudah, kita eliminasi persamaan yang sudah mempunyai dua variabel yang sama. Artinya sekarang kalian perhatikan persamaan 4. Di sini variabelnya YZ. Persamaan 5, di sini variabelnya juga YZ. Ya, maka kita bisa mengeliminasi
dari persamaan 4 dan 5. Ya, terserah, bebas mau mengeliminasi Y atau Z, terserah. Di sini Ibu akan memilih mengeliminasi Z ya, yang angkanya lebih mudah. Perhatikan. Jadi langkah ketiganya adalah kalian mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan 4 dan 5 yang sudah kalian dapatkan ya. Jadi langkah ketiganya itu adalah mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan 4 dan 5 yang sudah didapat. Ya, di sini Ibu ingin menghilangkan Z. Maka kita perhatikan koefisien di depan Z-nya, ini depan Z-nya adalah 7. Ini depan Z-nya adalah 1. Maka agar Z-nya hilang, yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 7 semuanya. Ya. Yang atas karena kali 1 semua, maka hasilnya tetap min 10Y plus 7Z sama dengan 27 kali 1 semua. Yang ini kalikan 7 semua ya. Min 7 kali 7 adalah min 49Y. Z kali 7 adalah plus 7Z sama dengan 105. Kemudian kita bulatkan, yang mau kita hilangkan di sini adalah 7Z dan 7Z. Karena tanda di depan 7Z adalah sama-sama plus, maka di sini dikurang. Kita perhatikan di sini min 10 min 49. Min 10 min 49. Min ketemu min adalah plus, maka min 10 plus 49 adalah 39Y. Min 10 ditambah 49 ya, itu adalah 39Y. Kemudian 27 min 105 adalah min 78. Kemudian kita lanjutkan, Y sama dengan min 78 per 39 ya. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan min 2. Baik anak-anak, sekarang kita sudah dapat nilai Y-nya. Y sama dengan min 2. Setelah itu kita substitusi ke salah satu persamaan yang ini ya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Pilihlah yang paling mudah. Di sini Ibu memilih yang bawah, artinya substitusinya ke persamaan 5. Ya. Kalau ke persamaan 4 boleh tidak, Bu? Boleh, ya. Terserah, yang penting kita sudah mendapatkan Y dan ingin mencari nilai Z. Ya, di sini Ibu memilih persamaan 5. Langkah keempat adalah kita substitusi Y sama dengan min 2 ke persamaan 5, yaitu min 7Y tambah Z sama dengan 15. Substitusi itu adalah mengganti ya, maka kita ganti Y sama dengan min 2 ke sini. Ya, artinya Y yang di sini kita ganti min 2 ya, kita masukkan min 2-nya ke sini atau kita ganti, maka menjadi min 7 kali min 2 plus Z sama dengan 15. Min 7 kali min 2 adalah plus 14 tambah Z sama dengan 15. Maka kita lanjutkan, Z sama dengan 15 plus 14 pindah ke kanan menjadi min 14. Maka kita dapat Z sama dengan 1. Baik anak-anak, di sini kita sudah dapat Z sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2. Kemudian kita tinggal mencari variabel X. Ya. Maka bagaimana kita mencari variabel X? Tinggal kita pilih dari persamaan 1, 2, dan 3. Ya, perhatikan anak-anak, untuk mencari
variabel X, kita bisa mensubstitusi Y dan Z ke salah satu persamaan antara persamaan 1, 2, dan 3. Kalian bebas memilih mau mensubstitusi ke persamaan mana. Di sini Ibu memilih mensubstitusi Y dan Z ke persamaan 1. Kalau kalian memilih ke persamaan 2 boleh juga, pasti hasilnya sama ya. Di sini Ibu memilih persamaan 1. Langkah terakhirnya jadi mensubstitusi Y sama dengan min 2 dan Z sama dengan 1 ke persamaan 1, yaitu X min 3Y tambah 2Z sama dengan 9 ya. Jadi sama dengan min 2 dan Z sama dengan 1 ini kita masukkan ke sini ya. Jadi Y ini kita ganti dengan min 2, Z ini kita ganti dengan 1. Menjadi X min 3 kali min 2 tambah 2 kali 1 sama dengan 9. X min 3 kali min 2 adalah plus 6, plus 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 9. X plus 6 tambah 2 adalah 8 sama dengan 9. X sama dengan 9 kurang 8 plus 8 ya, pindah ke kanan adalah min 8, maka kita dapat X sama dengan 1 ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Di sini kita dapat X nya adalah 1, berarti 1, Y-nya di sini min 2, Z-nya di sini adalah 1. Baik anak-anak, maka di sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1, min 2, 1. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4 yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X min Y tambah 2Z sama dengan min 5, 2X tambah Y tambah Z sama dengan min 1, X tambah Y min Z sama dengan 3. Ini kita namakan persamaan 1, ini kita namakan persamaan 2, dan ini kita namakan persamaan 3. Contoh soal nomor 4 ini sama cara mengerjakannya dengan contoh soal nomor 3 yang sebelumnya sudah kita bahas ya, yaitu langkah pertama dan langkah kedua adalah mengeliminasi huruf yang sama dari dua persamaan yang kita pilih ya. Jadi untuk yang pertama kalian bebas memilih mau memilih persamaan 1, 2, 1, 3 atau 2 sama 3 yang mau dieliminasi. Seperti itu. Di sini Ibu akan memilih persamaan 1 dan 2 untuk dieliminasi pertama kali ya. Persamaan 1 dan 2. Tapi kalau kamu memilih persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3 boleh ya, karena nanti hasilnya akan sama. Tapi langkah pertama dan langkah kedua harus menghilangkan variabel yang sama. Nah, di penjelasan ini Ibu akan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Karena kita lihat Y lebih mudah dihilangkan dibanding X sama Z, karena di sini koefisiennya sudah sama-sama 1. Jadi lebih mudah dieliminasi. Ya, kita lanjut langkah pertamanya. Seperti ini, kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Kalau misalnya mau persamaan yang dieliminasi X dulu bagaimana Bu? Boleh ya, asalkan langkah kedua nanti juga eliminasi X seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Karena kita mau mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2 ya, persamaan satunya ini, persamaan 2-nya ini, maka kita lihat tanda di depan Y. Di sini tandanya min 1
Di sini juga plus 1. Di sini koefisiennya sudah sama. Kalau koefisiennya sudah sama, bisa langsung kita eliminasi. Ya. Nah, di sini tandanya apa? Perhatikan, jika tanda yang mau kita eliminasi itu berbeda, maka pasti di sini ditambah. Tapi jika di sini tandanya sama-sama min atau sama-sama plus, maka di sini dikurang. Ingat, kalau tanda di sini berbeda, maka ditambah. Karena min Y tambah Y sama dengan 0 atau habis. Ya, makanya ditambah. Kemudian kita lanjut mengerjakan X tambah 2X adalah 3X. 2Z ditambah Z adalah plus 3Z. 5 tambah min 5 tambah min 1 adalah min 6. Kita namakan ini persamaan 4. Ya, jika sudah, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini harus sama seperti langkah pertama. Jika langkah pertama kita mengeliminasi Y atau menghilangkan Y, maka di langkah kedua ini kita juga harus mengeliminasi Y. Ya. Kita mengeliminasi Y dari persamaan. Nah, tadi yang pertama kita memilih persamaan 1 dan 2. Di langkah kedua ini eliminasi Y dari persamaan, misalnya kita pilih adalah persamaan 1 dan 3. Ya. Kalau misalnya kalian memilih persamaan 2 dan 3 bagaimana? Tidak apa-apa, boleh ya, karena nanti pasti hasilnya akan sama. Yang terpenting adalah kalian mengeliminasi huruf yang sama di langkah pertama dan langkah kedua. Ya, kalau langkah pertama eliminasi Y, maka langkah kedua juga eliminasi Y. Kalau tadi kalian langkah pertama eliminasi X, maka langkah kedua harus eliminasi X. Ya, kita lanjut eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Kita tulis persamaan 1 dan 3. Nah, anak-anak, jadi persamaan satunya adalah X min Y tambah 2Z sama dengan min 5. Persamaan 3-nya yang dari soal tadi adalah X tambah Y min Z sama dengan 3. Karena kita mau mengeliminasi Y, maka kita perhatikan koefisien yang di depan Y. Di sini koefisiennya sudah sama-sama 1, maka tidak usah dikali jika koefisiennya sudah sama. Sekarang kita perhatikan tandanya. Tandanya di sini min 1, di sini tandanya adalah plus ya. Berbeda ternyata. Kalau tandanya berbeda, maka agar min Y tambah Y hasilnya 0, maka di sini harus ditambah ya. Jadi kalau tandanya berbeda, di sininya ditambah. Kalau tandanya sama-sama min atau sama-sama plus, maka kita kurang ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut mengerjakan X tambah X adalah 2X. Plus 2Z min Z adalah berapa? Adalah plus 1Z atau Z ya. Ini plus ketemu min ya. Plus ketemu min, makanya 2Z plus kali min plus ketemu min itu jadi min. Jadi 2Z min Z itu plus Z, 1Z ya. Atau kita tulis plus Z. Sama dengan min 5 tambah 3. Min 5 tambah 3 adalah min 2. Kita namakan ini persamaan 5. Nah, jadi kita sudah menemukan persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini pasti punya variabel yang sama. Di sini ada variabel X dan Z ya, karena tadi di langkah 1 dan langkah kedua kita menghilangkan huruf yang sama. Ya. Jadi langkah ketiganya itu adalah mengeliminasi dari persamaan 4 dan 5. Ya. Di sini kalian terserah di persamaan 4 dan 5 ini mau mengeliminasi X dulu atau mengeliminasi Z terlebih dahulu.
Ya, di sini Ibu memilih untuk mengeliminasi Z terlebih dahulu. Jadi langkah ketiganya adalah mengeliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Kalau kalian mengeliminasi X terlebih dahulu bagaimana? Tidak apa-apa ya, karena nanti pasti hasilnya akan sama nilai X dan Z-nya. Seperti itu. Nah, karena di sini Ibu mau menghilangkan Z, ya, maka kita perhatikan koefisien di depan Z. Yang atas koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya 1. Ya. Maka kita kalikan agar sama-sama angka 3 di depannya. Ya, agar sama-sama angka 3, berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Perhatikan di sini di atasnya 3, di bawahnya 1. Maka ditukar agar sama. Nanti koefisiennya agar sama, maka yang di atas dikali 1, yang bawahnya yang dikalikan dengan 3. Kita kalikan yang atas dengan 1, maka menjadi 3x tambah 3z, ya, sama dengan min 6. Karena dikalikan 1, maka semuanya tetap sama ya. Yang bawah dikalikan 3, kita kalikan satu-satu. 2x kali 3 adalah 6x. Z kali 3 adalah plus 3z. Min 2 kali 3 adalah min 6. Ya, kemudian kita perhatikan di sini. Karena kita ingin menghilangkan Z, kita perhatikan tanda di depan Z di sini dua-duanya sama. Bertanda sama, sama-sama plus. Maka di sini agar Z-nya hilang, kita kurangkan. Karena plus 3Z min 3Z adalah 0, habis ya. Maka tandanya min. Kemudian kita lanjutkan 3x min 6x ya. 3 dikurang 6 adalah min 3x sama dengan, nah di sini perhatikan min 6 min 6. Di sini min ketemu min adalah plus ya. Maka min 6 plus 6 adalah 0. Maka X sama dengan 0 dibagi min 3. Ya, maka kita dapatkan X sama dengan 0 bagi min 3 adalah 0. Jadi, jika 0 dibagi angka, itu hasilnya adalah 0. Jika kita sudah menemukan X, maka kita bisa mencari Z dari persamaan 4 atau 5. Ya, jadi di langkah keempatnya adalah kita mensubstitusi ya. Jika sudah ketemu salah satu dari nilai X, Y, atau Z, maka langkah selanjutnya adalah substitusi. Ya. Nah, di sini kalian bebas memilih mau substitusi ke persamaan 4 atau persamaan 5. Pilihlah yang angkanya mudah menurut kalian. Di sini Ibu akan mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan 5. Jadi kita akan mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan 5, yaitu 2X tambah Z sama dengan min 2. Substitusi itu artinya adalah mengganti ya. Jadi X di sini kita ganti dengan angka 0 ya. Kita ganti atau kita substitusi 0-nya ke sini, ke X. Berarti jadi 2 kali 0 tambah Z sama dengan min 2. 2 kali 0 adalah 0 tambah Z sama dengan min 2. Maka kita dapatkan Z sama dengan min 2. Baik anak-anak, sekarang kita sudah menemukan Z-nya. Z-nya sama dengan min 2. X-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita harus mencari nilai Y yang belum kita ketahui ya. Berarti kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan 0 dan Z sama dengan min 2 ke salah satu persamaan antara persamaan 1, 2, atau 3. Sekarang kita lihat kembali soalnya. Kita ingin mencari Y ke salah satu persamaan antara 1, 2, atau 3.
Nah, di sini kalian bebas memilih mau ke persamaan 1, 2, atau 3 karena kita sudah punya nilai X dan Z. Yang kita belum punya adalah nilai Y. Ya, pilih dari salah satu persamaan ini yang menurut kalian mudah. Di sini Ibu akan mensubstitusi X dan Z-nya ke persamaan 3. Ya, karena 3 itu persamaannya lebih sederhana. Jadi, Ibu substitusi X sama dengan 0 dan Z sama dengan min 2 ke persamaan 3. Persamaan 3-nya adalah X tambah Y min Z sama dengan 3. Maka substitusi itu artinya adalah mengganti, ya. Kita ganti X-nya dengan 0. Kemudian Z-nya kita ganti dengan min 2. Atau min 2-nya kita substitusi ke Z atau kita masukkan ke Z, ya. Maka menjadi X kita ganti 0. 0 tambah Y yang akan kita cari, min Z. Z-nya berapa di sini? Min 2, ya. Maka kita ganti. Lihat yang Ibu bulatkan merah, maka kita ganti min 2 sama dengan 3. 0 tidak usah ditulis lagi, ya. Di sini tinggal Y. Min ketemu min adalah plus 2 sama dengan 3. Y sama dengan 3 min 2. Plus 2 pindah ke kanan menjadi min 2. Maka kita dapatkan Y sama dengan 1. Seperti itu anak-anak. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah X, Y, Z, ya. Di sini sudah kita dapatkan nilai X-nya adalah 0, Y, nilai Y-nya adalah 1, Z, nilai Z-nya adalah min 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,1, min 2. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan beberapa contoh soal, ya. Jadi video pembelajaran ini sampai di sini saja. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.